Ini adalah limbah gula aren. Limbah ini berasal dari sisa-sisa pembuatan dan pengolahan gula aren di Desa Air Meles Atas, Rejang, Lebong, Bengkulu. Limbah ini berasal dari mesin, sisa yang berjatuhan di lantai, hingga dari bekas pencucian peralatan. Kalau selama ini terbuang di sana, di belakang ini. UMKM Sari Aren di Desa Air Meles Atas, Rejang, Lebong, Bengkulu kemudian mendapatkan ide untuk mengolah limbah-limbah yang sebelumnya dianggap tidak berharga ini. UMKM ini kemudian mengolah limbah gula aren menjadi pupuk cair organik. Ya, dapat ilmu dari kawan-kawan, kemudian dari SKPD yang telah berkunjung ke sini, dikasih ilmu dari kawan-kawan, kami mulai kami belajar, mulai pembuatan limbah aren menjadi pupuk organik yang bermanfaat. Itu minimal bahan bakunya limbahnya itu minimal 2000 unsur hara. Kalau seandainya itu lebih bagus, tapi seandainya itu kurang harus ditambah limbah lagi. Nah, sehingga mencukupi minimal 2000 unsur hara. Setelah jadi, pupuk cair organik limbah gula aren ini kemudian dikemas dalam jerigen 5 liter. Pupuk ini diberi nama pupuk organik Bion MA11. Kemudian siap digunakan untuk pemupukan oleh petani di Desa Air Meles Atas. Ya, kalau selama ini memang terasa betul. Setelah kami dapat ilmu, kemudian sudah kami bisa buat, bisa kami manfaatkan. Kemudian juga masyarakat juga sudah 1-2 sudah memakai itu. Kami berprinsip lah, berarti selama ini kami buang duit ini, karena kita belum tahu, belum dapat ilmu. Para petani ini sudah memakai pupuk organik limbah aren 1 tahun belakangan dan mengaku hasil panen menjadi lebih baik. Jadi kalau kangkung kita perkebat kan, nah jadi seminggu itu 900 kebat itu naik terus sampai 1100, 1200. Sebelum pakai pupuk organik? Kemarin 220, jauh bang, 3 kali lipat. Adanya pembuatan pupuk organik limbah gula aren ternyata juga membuat pola produksi petani tradisional berubah. Kini, setelah membuat gula aren dari nira, petani juga mulai mengumpulkan limbah mereka untuk diolah jadi pupuk. Pemupukan di kebun aren milik petani ini juga kini menggunakan pupuk organik limbah gula aren. Dari limbah nira itu, kami sudah mencairkan pupuk organik. Ya dikumpulkan ya, tempatnya ada tempat kumpulannya itu. Nanti disetornya ke Pak Sumanto. Pak Sumanto. Pembuatan pupuk limbah gula aren ini masih memiliki tantangan. Saat ini skala produksi masih terbatas dari limbah yang dihasilkan sendiri oleh UMKM Sari Aren dan sedikit dari petani. Setiap bulan hanya ada 100 hingga 150 liter pupuk organik yang dihasilkan. Pupuk ini juga belum memiliki izin dari pihak terkait, sehingga penggunaannya masih terbatas untuk petani di Desa Air Meles Atas, Rejang, Lebong. Tantangan yang pertama kami adalah untuk mengenalkan kepada kelompok tani, supaya dia itu mengenal, karena saat sekarang ini kan untuk merubah pola dari kimia ke organik kan pelan-pelan nih. Nah, ini juga belum semua, hanya sebagian yang bisa memakai ini. Nah, harapan kami ini bisa petani itu bisa kenal semua dengan produk kita, tujuannya supaya tanah nanti semakin lama akan semakin subur. Otomatis kalau tanah tidak subur dan tanaman nanti akan lebih bagus dan hasilnya akan lebih banyak yang diminati oleh para petani itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan perubahan iklim, itu sebenarnya dia pupuk kimia itu kan dia punya kandungan dinitrogen oksida atau NO2, itu yang dilepaskan ke atmosfer, kemudian itu yang mempercepat perubahan iklim gitu ya, merusak lapisan ozon gitu. Pertanian organik itu dia satu memperbaiki kualitas ekosistem lahan, yang kedua juga itu tentu akan berdampak baik terhadap kesehatan kita gitu ya. Kemudian ya perakaran tanaman itu juga semakin kokoh gitu ya.
Banyak sekali manfaat dari penggunaan pupuk organik itu. Para penikmat kopi di Kota Bengkulu kini bisa menikmati kopi mereka yang dalam prosesnya ternyata membantu pengurangan perubahan iklim di bumi. Kalau di sini rekomendasinya ada kopi latte, kopi susu gula aren. Emang banyak banget yang nyarinya kopi susu gula aren di sini. Terkadang ada yang beli kopi hitam pun masih butuhnya gula aren daripada gula putih. Meski awalnya bermotifkan ekonomi, namun pengolahan limbah gula aren dan penggunaannya di tingkat petani akan mampu mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.